Selamat berjumpa lagi di podcast obrolan pembawa rezeki. Obrolan pembawa rezeki. Selamat tahun baru 2026. Ini walaupun udah lewat tahunnya, baru recording sekarang, nggak apa-apa ya ngucapin selamat tahun baru ya sih. Bener. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada nggak terlambat. Nggak boleh. Mendingan nggak terlambat sebenarnya. Yani, I love you. Tetap. Kalau ada yang nyaut itu berarti Pungki. Ini ada Pungki di sini. Ya Pungki, tapi nggak tahu masuk apa enggak ini suaranya. Iya. Suaranya kecil saya, Pungki halus. Tuh, harus pakai toa kata Pungki. Perkembangan yang menyedihkan sekarang Cok Oyen udah nggak ada di tempat ini, entah kemana dia. Jadi mungkin kalau yang dengar episode pertama, dengar ada Yos lari-lari tiba-tiba terganggu oleh Cok Oyen. Sekarang udah nggak ada lagi, padahal aku kangen banget no. Iya, Cok Oyen bukan nggak adanya bukan karena kita nggak tahu sebenarnya dia kemana, karena dia kabur begitu saja dikejar sama laki kucing hidung belang, emang hidungnya belang. Siapa tahu nanti Cok Oyen balik. Kalau ada yang kenal sama Cok Oyen, tolong suruh pulang. Kucing-kucing di luar sana yang kenal Cok Oyen yang nonton. Siapa tahu bisa ngasih tahu, ditungguin gitu Cok Oyen ya. Di toko Rezeki Anabul by Cat Koceng. Di Jalan Cilandak 1, yes. Apa? Nomor 14. Maksudnya? Tokonya. Oke. Ini konten berbayar nggak? Enggak ya sebenarnya ya? Enggak. Konten ngomongnya aja sebenarnya. Tapi gue udah masukin link sih ke itunya, deskripsi. Biasanya kalau di deskripsi ada link tree Cat Koceng sama link Kiss Kicu. Kemarin terus terang gue coba nyari Kiss Kicu tuh, gue ingat ini namanya apa ya? Kicu gue ingat. Kissnya tulisnya gimana tuh lupa. Kiss kan KISS. Ya kan takutnya kan pakai kitsu gitu, kayak bahasa Jepang gitu kan. Jadi kemarin gue sempet, ini nih keren loh nih bajunya, gue mau promosi gitu sama teman-teman gue gitu kan. Alhamdulillah kalau ada yang mau promosiin. Saling promosiin, karena ini kan namanya juga obrolan pembawa rezeki. Jadi kalau ada yang mau promosiin boleh, usaha boleh, tapi kita pendengarnya sedikit ya. Seadanya aja. Baru kemarin baru 5, 6, 7 lah kayaknya, yang paling banyak itu 7 yang nonton. Tapi ya nggak apa-apa, kita terusin aja dulu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Siapa tahu ada Brad Pitt mampir terus kita terkenal. Betul. Walaupun udah ada yang subscribe juga ya. Halo subscriber kami. Subscriber terima kasih loh. Satu-satunya. Pertama dan satu-satunya. Terima kasih. Subscribernya cuma 1. Tapi bahagia sekali ada yang subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Sama ngasih like. Sama kalau yang like kebanyakan di konten short. Oh, kita juga punya konten short ya? Iya, konten short. Biasanya kita masukin fakta-fakta unik yang ada di episode-episode itu, kita ya buat teaser lah. Tapi faktanya bener nggak? Apa fakta? Nah itu kita juga nggak terlalu yakin ya, tapi sekali lagi jangan banyak berharap sama kita gitu ya. Kalian juga harus sering-sering cross check juga apa yang kita omongin benar apa enggak. Bener itu bener. Ngomong-ngomong tahun baru, kemarin waktu pas tahun baru gue CFD sama istri gue sama temen gue 1 orang. Dan baru tahun ini gue ngeliat Blok M jalannya ditutup. Jadi dari depan Melawai sampai depan Kejaksaan tuh ditutup jalannya. Jadi nggak ada mau kendaraan bermotor tuh yang lewat situ. Jadi CFD-nya ada nambah sedikit di situ. Tapi kayak gue yang naik sepeda jadi bingung mau lewat situnya gimana gitu, karena ditutupnya rapat banget sama DRL AJ-nya. Maksudnya sepeda juga nggak bisa masuk apa gimana? Bisa akhirnya, karena mesti naik kan. Kalau sepeda kan bisa diangkat naik trotoar gitu kan. Kalau motor kan nggak bisa. Mungkin karena ada kalau mau usaha bisa.
semua kalau mau. Tapi dijagain sama DLLAJ-nya biasa aja. Coba kon kayak bukan pakai yang oren yang kayak tembok itu loh, yang diisi air itu. Mereka pakai gituan tuh kemarin, rapat banget dan akhirnya sepeda nggak bisa lewat. Gue pikir nih apa nggak boleh naik sepeda. Cuma ya udahlah gue cuek aja, gue angkat aja gitu sampingnya DLLAJ-nya. Karena nggak diam aja dia. Ya diam aja berarti boleh gitu. Boleh berarti. Simpulan gue begitu. Sama yang susah pas nyebrangnya pas di ASEAN-nya. Karena kan lampu merahnya jadi tidak seperti biasa gitu kan. Jadi kayak diaturnya ada diatur manual gitu sama polisi sama DLRJ. Jadi DLRJ-nya cetek gitu manual. Enggak. Dia tegang lampu. Kadang-kadang naikin lampu warna merah, hijau, kuning gitu. Terus kan ya kan pejalan kaki semua, jadi kan nggak masalah maksudnya gitu. Ya itu kan ada penyeberangannya juga. Coba jadi kalau kayak yang apa namanya, kalau sepeda kan biasanya gue nggak lewat zebra cross buat nyebrang kan, ngikutin lampu merah. Nah ini karena juga itunya ditutup terus jadi bingung gitu kan, mesti lewat zebra cross lah apa, tapi kok nggak bisa maju karena nggak di nggak hidungnya DLLAJ-nya nggak warna hijau, nggak warna merah gitu kan, jadi nggak bisa itu. Ini berhasil kemarin walaupun nggak nyampe ke HI, cuma sampai ke Jalan Kendal lewat terowongan itu tuh, terowongan di bawah Duku Atas. Itu juga ramai banget di situ. Cuma sampai situ aja, soalnya kayaknya kalau ke HI sumpek banget, dan kebetulan emang udah deket waktu itu, udah jam 11-an kalau nggak salah gue kesananya. Dan emang nggak ada kembang api sih, tapi dapat banyak kembang api gratisan dari warga yang beli kembang api. Kembang api yang kecil itu? Air mancur. Yang begini sih? Yang cus duar. Kotok. Kirain kembang api yang dipegang bocah-bocah gitu. Ada juga, kemarin ada juga. Ngeri gue hampir nyenggol, ngonjas kalau nyenggol kaki. Yang nyebelin tapi mohon maaf nih ya, itu yang main petasan di tengah-tengah di Blok M itu, saya nggak tahu tuh ada beberapa orang anak muda yang pakai apa namanya petasan Betawi itu ditaruh di bawah gitu kan. Oh alah, bahaya juga gitu kan, ngeri, takut, karena kan itu kan sebenarnya kan wilayah umum gitu ya, bukan wilayah anak main sendiri gitu atau gimana yang bisa diukur. Jadi dia main ledakin kayak kita yang naik sepeda mau lewat aja jadi ngeri gitu. Dan yang tabrakin aja mereka pakai sepeda satu-satu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya? Boleh. Maaf loh. Nggak boleh, itu nggak bener. Tapi yang lebih ngeri lagi, tahun baru itu walaupun apa namanya, karena udaranya dingin dan rada sedikit apa namanya hujan gitu ya, gerimis-gerimis gitu kan malam tahun baru itu. Habis tahun baru, gue memutuskan untuk pulang dan berhenti melipir ke kiri makan sop kambing dulu. Ada yang masih buka itu? Ada dong, di Fatmawati. Keren banget. Tapi emang itu langganan? Itu salah satu sop kaki kambing yang terkenal seantero Jakarta. Salah satunya. Apa itu namanya? Kan ada, kalau kita tahu ada Dudung Roksi, ada sop kaki kambing apa sih? Agus gitu kan, Haji Agus. Nah kalau ini Bang Anen. Kemarin gue makannya di Anen, masih buka. Lo kasihan sih katanya, sepi hari itu. Oh justru malah sepi? Sepi katanya. Begitu gue masuk, baru habis itu banyak yang datang. Set. Mudah-mudahan membawa rezeki juga gue. Sama nih kayak obrolan ini bisa membawa rezeki buat. Amin. Iya ya. Katanya begitu ya, kalau orang masuk ke tempat makan yang sepi tahu-tahu jadi ramai, katanya orangnya membawa rezeki gitu ya. Kalau orang Jawa ngerejekeni. Ya mudah-mudahan. Amin. Semoga yang mendengar juga dapat banyak rezeki. Pungki ketawa-ketawa doang itu, nggak mau ngomong. Pungki mau tidur soalnya kasihan dia tadi pagi jam 3 pagi habis jemput saudaranya katanya.
datang dari kampung pakai travel. Terus apa namanya, ya lumayan lah gitu, jam 1 pagi makan sop kaki kambing, tidurnya panas rasanya. Jadi habis kehujanan anget gitu, nggak apa-apa. Untung gua nggak doyan kambing. Tapi itu yang menarik, orang-orang selalu bilang kalau habis makan kambing badannya panas gitu. Padahal Berarti emang benar tuh. temperaturnya badannya nggak panas gitu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi gue juga nggak tahu. Kenapa emang kita berasanya jadi panas gitu. Apakah karena sirkulasi darahnya menjadi sangat lancar atau entah gimana. Mungkin kalau ada yang tahu boleh ditulis di komen. Bener, kenapa daging kambing bikin panas? Kita juga nggak tahu jawabannya. Kayak kita tanya sekalian. Terus Gitu. ngapain itu, cuman makan doang terus pulang apa gimana? Kemarin itu karena kita berangkatnya jam 9 gitu kan, jam 9 malam. Terus jam 9 tuh lagi hujan-hujan tuh, gerimis-gerimis gitu kan. Tadinya udah mau, pokoknya kalau misalnya tambah deres, cari stasiun MRT, langsung naikin MRT, langsung balik gitu. Nah, tapi kok nanggung, begitu rada deresnya tuh udah di Bundaran Senayan, udah deket Bundaran Senayan, di Blok M itu udah mulai rada deres. Terus biasanya nih, kalau udah sampai Bundaran Senayan pasti berhenti hujannya. Kalau lagi malam tahun baru. Pawangnya berarti kuat nih ya. Nah, saya nggak tahu ada pawang apa enggak. Gua nggak tahu. Tapi kata teman gue ada. Karena bener emang pas sampai ke Bundaran Senayan itu langsung berhenti hujannya. Rintik ringan banget sih. Makin ke tengah, makin ke arah HI, makin nggak ada hujannya. Nah, gue habis muter dari Kendal itu, gue berhenti tuh di depan Indofood Tower. Kebetulan di situ ada panggung. Ternyata teman gue manggung di situ, senior gue. Kaget gue ngelihatnya kan. Apa berhenti. apa Ki? Dia performance art. Shout out buat Kakak David dan Opa Ranipang. Tuh 2 orang. Opa Ranipang, lo sempat ketemu nggak Ranipang? Hah? Ranipang sempat ketemu nggak? Enggak. Denny, nggak ketemu ya? Nggak tahu. Dulu sempat di Soho juga soalnya. Nggak tahu. Nah, si Opa Ranipang, gua nggak sempat nyapa Opa Ranipang karena dia sibuk di belakang sedang main dengan alat musik dawainya dia. Dia senang main alat musik dawai dari Kalimantan. Dia seniman string Kalimantan kalau menurut gua. Gambarnya juga keren. Nah, terus habis itu gue ketemu teman gue satu lagi yang ternyata dia kebagian shift malam buat engineering gedung itu, gedung Indofood itu. Nah, dia bilang itu tadi di situ ada pawangnya, kata teman gue gitu. Oh, di situ pawangnya, berarti emang ada pawang. Makanya gue bilang gue nggak berani bilang iya karena gue nggak ngeliat pawangnya. Lo nggak nanya itu penampakan pawangnya kayak apa nggak? Baju hitam aja katanya. Jadi apa dia ngerokok sambil bawa kopi pakai baju hitam? Itu kayaknya ini banget ya, apa stereotype kalau misalnya di film-film atau apa tuh bawa sambil ngerokok sama kopi gitu. Itu dulu ada teman gue anak kuliah, anak SMA gitu tuh. Katanya bisa gitu. Kerjaannya ya gitu, bawa kopi sama rokok sambil ngerokok. Waktu itu acara pensi gue inget. Lu bisa ya, bener ya? Bisa, tenang gitu. Ya hujan juga, nggak kuat katanya. Ya udahlah, terserah lu lah. Lepasin dikit terserah lu lah, pokoknya jangan sampai buyar gitu. Zaman dulu banget tuh. Gitu. Tuh apa namanya, buat siapa tahu ada yang denger terus ternyata emang pawang hujan. Coba tolong komen di komen kita ya. Komen atau kalau mau kirim cerita Boleh. gimana caranya, tapi ya kita belum tahu juga sih. Pengalaman menjadi pawang hujan gitu kan kayaknya menarik gitu ya. Ini mungkin kita bisa ini nanti, Yos. Ngapain? Bikin satu link buat upload. Bentuknya suara, nanti kita dengerin sama-sama sambil kita komentarin. Itu Bisa menarik juga. bisa. Coba ntar ya, kalau misalnya pun jadi, cari di bawah di apa namanya, di caption kita ya, Yos, ya berarti ya nanti ya harusnya.
Kalau misalnya ada Apa tuh? linknya buat upload. Ya nanti kita masukin alamat email kali ya. Kalau enggak pakai Alamat itu email aja, kayaknya sih. pakai drive aja. Aku nggak tahu tuh, tapi kan pasti harus ini email dulu Ki, paling nggak, maksudnya ada kata-katanya loh. Kalau cuman apa namanya, cuman ngasih begituan doang kan kita juga bingung. Ya kan Kayaknya bisa. sih ya alamat email aja dulu Ya deh. deh, bisa lah nanti. Kita pikirkan gimana caranya. Lihat aja nanti di caption. Ini di sini emang semua nggak ada rencana. Jalan sesuai itu aja, kayak air mengalir gitu. Nggak ada yang dipikirin. Oh, kayaknya kita harusnya begini dulu gitu. Ini aja tadi mulai, ya udah kita mulai aja gitu. Ini udah kerekam belum ya? Coba kita cek. Ya udah kerekam lagi. Jadi kerekam kan ya? Masuk. Sebentar lagi ngecek Oh dulu. iya, kerekam. Kerekam udah, baru 16 menit. Masih panjang. Masih panjang. Jadi Terus lo tahun baru gimana ya jadinya? nggak ngapa-ngapain. Ya maksudnya ada tipe-tipe orang yang seperti gue juga gitu ya, tahun baru ya udah ngapain sih gitu ya. Ya udah sih, cuma nonton film kayaknya. Kosan. Iya. Sendiri. Ya seperti biasanya sih. Maksudnya nonton YouTube lah apa gitu kan. Jadi akhir-akhir ini kalau lagi seneng nonton YouTube channelnya Nyong Watashi. Nyong Watashi itu jadi dia orang Banyumas lah ya. Oh. Terus kerja di perkebunan stroberi di Jepang. Wow, cita-cita ya, jadi gini, sini harus ada sedikit penambahan konteks sedikit. Kenapa saya nggak tahan pengen ketawa? Yos itu punya cita-cita jadi petani stroberi sebenarnya. Lanjut ya. Ini makanya gue curiga, jadi kok dia seneng gitu nonton dia. Mengenai cita-cita petani stroberi ya itu mah cuma asal aja yang ada di kepala gitu ya. Kalau realitanya mah kita belum tahu. Nah ternyata setelah nonton itu jadi dia itu di daerah pedesaan Jepang. Dan ada satu fakta kalau ternyata di Jepang itu listrik sangat mahal. Oh, jadi kalau kayak lu cuman nyalain lampu gitu-gitu, bisa sebulan itu bisa 1 juta. Padahal kan Jepang ada 4 musim ya. Kalau pas musim dingin kayak apa coba? Gitarnya buset deh. Iya, makanya boros banget. Nah di sini aja 50.000 belum 100.000 udah hampir 2 bulan belum habis. Nah itu, jadi kan perbedaannya luar biasa ya kalau dibandingkan Jepang. Mungkin karena apa sih, kalau di Jepang mungkin nggak ada sumber dayanya ya, mungkin kayak batu bara dan sebagainya mereka nggak punya, jadi lebih mahal gitu kan. Ya. Nah kalau lu tinggal di Jepang di pedesaannya, mereka ngirit dengan cara tidak menyalakan lampu kayak lampu teras gitu loh. Kalau di Indonesia kan masih umum ya, lampu teras kok nggak dinyalain gitu ya. Kalau di sana enggak, jadi beneran gelap. Jelas gelap. Lampu jalanan juga 1-2 doang gitu kan. Nah itu, tapi di sana crime rate-nya rendah ya? kenapanya? Nah itu crime rate-nya rendah. Jadi ya pokoknya nanti dibahas, ini masalah pertaniannya dulu gitu. Oh ya. Dengan listrik yang semahal itu, nah untuk bertani stroberi di Jepang itu effortnya ternyata tinggi banget. Karena dia harus dalam ruang kaca. Iya, ruangan yang kaca gitu. Ruang apa sih, kayak diplastikin gitu. Terus suhunya harus diatur banget. Jadi lebih kalau di musim dingin ada penghangatnya. Ngalah-ngalahin orang ya. Makanya itu orangnya iya, kebutuhan untuk pertaniannya justru lebih mahal daripada untuk kebutuhan orang kan. Orang aja ngirit gitu nggak pakai lampu, ini
strawberry harus diangetin gitu kan. Nah makanya nggak heran kalau Strawberry konon katanya Jepang tuh strawberry mahal, Jepang itu mahal gitu. Terus dari segi bentuk pun gitu ya, kalau bentuknya nggak segitiga itu di reject. Sampai segitunya. Iya. Ya, ya. Jadi effortnya emang banyak ya. Effort apalagi QC mereka gitu ya. apalagi mereka kan pertaniannya yang modern pakai traktor, terus ya traktor itu kan pasti ini Bensin ya. bensin dan sebagainya gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Tapi Tadi kalau misalnya nggak segitiga berarti ya dia olah lagi apa gimana? Nggak diceritain? Enggak. Dibuang gitu aja. iya, kalau mau lu makan aja gitu sama si bosnya itu dibilangnya. Oh gitu. Heeh. Karena nggak laku gitu kalau buat di Walaupun Jepang. dibikin, Nah itu nggak tahu. kenapa nggak diolah jadi Karena emang industri strawberry apa jam gitu kan, selai. entah ya, nggak tahu, nggak dijelasin sih di situ. Cuman kalau yang untuk dijual memang quality controlnya ketat banget. Mungkin ada pendengar kita yang di Jepang mau apa namanya Koreksi atau apa bisa. mau ngasih tahu, tolong kasih tahu di komen. Karena saya jadi penasaran gitu. Kenapa nggak sisanya dijadiin permen kek atau apa kek yang hitungannya masih bisa jadi benda yang produktif gitu kan, dibandingkan dengan dibuang gitu aja kan, sayang sebenarnya. Nggak tahu sih. Kalau itu nggak dijelasin sih ya, dia nggak tahu. Ya kebetulan ngomong-ngomong soal dibuang dan dimanfaatkan ya, temen gua nih lagi persiapan mau pameran tunggal. Dia itu karya seninya dari recycle art. Oh, Jadi iya. dari sampah plastik, sampah apa bekas kemasan apa segala macam dia olah, dia jadiin instalasi. Ada yang jadi instalasi bentuknya, ada lukisan. Nanti mungkin ada satu episode khusus kita bahas tentang itu. Tapi gara-gara itu apa namanya, karena tadi Yos ngomongin kok sayang nih dibuang aja nih, gua ngeliat di Indonesia udah mulai bisa bikin kayak begitu padahal. Gitu. Kenapa yang dibuang? Kenapa yang di Jepang nggak coba dibikin gituan gitu? Mungkin justru karena itu makanya jadi mahal Ki, dan di tempat kita jadi murah ya nggak sih Ki? Oh, karena ya udahlah kalau misalnya. Iya nggak? Tapi kan kalau itu mahal karena emang kelasnya yang dijual dengan standar Iya. QC tertentu, Nah, gitu kan. Sisaannya kan, tapi kan kalau lu bisa apa namanya menjadikan dia sesuatu yang masih berguna juga, nggak akan menurunkan nilai. Ya nggak tahu sih. Ya mungkin maksudnya kalau ya kita nggak tahu QC-nya si pembuat strawberry apa selai strawberry gitu gimana juga kita nggak ngerti. Ya juga sih. Ya mungkin kalau ada yang ngebuat selai strawberry, ini kasih tahu. Kita tuh banyak pengen tahu ya sebenarnya. Jadi podcast ini sebenarnya bisa juga menjadi informasi buat teman-teman yang pengen tahu gitu. Kan lihat di komen, baca, oh ini ternyata seperti itu gitu. Nah, akhirnya membawa rezeki buat yang lainnya. Gitu kan. Jadi emang konsepnya ya gitu. Bawa rezeki buat kita, bawa rezeki buat orang lain. Bener. Nah tadi ngomongin crime rate ya itu yang sangat rendah gitu kan. Jadi kalau di pedesaan Jepang kan memang yang tinggal, dia bilangnya sih anak kecil itu cuma ada 2. Yaitu anak bosnya itu. Anak bosnya 2 itu doang gitu. Jadi rata-rata orang-orang Jepang yang masih muda-muda ya udah pindah ke Di kota besar ya. kota besar, dan mereka yang pedesaannya ditempati lansia kan. Nah terus ya itu ya pasti ada lansia yang sakit atau meninggal gitu kan, rumahnya dibiarin aja, ya masih tetap aman-aman aja. Terus dia cerita itu tuh di sana ada pohon kesemek. Pohon kesemek, kesukaannya monyet itu pohon kesemek tuh. Pohon kesemek. Nah kalau di Jepang kan pohon kesemek sebenarnya suatu kemewahan gitu ya, mahal juga gitu. Persimmon. Iya. Nah itu berbuah banyak, nggak ada yang ngambilin. Nah itu Luar biasa. bayangkan. Kalau di sini mangga udah diceprek-ceprek.
Ya mungkin karena nggak ada anak kecil juga kali ya, nggak ada yang lebih jepret-jepret. Masa orang tua mau jepretin pakai semak gitu kan? Ngomong-ngomong kesemek ya, Persimon. Ini kejadian sama gue nih. Jadi waktu itu gue lagi ke Jepang nih Mas. Dan ada ibu-ibu tua bawa si Persimon itu gitu. Kayaknya berat. Dan dia berdiri di kereta. Kebetulan gue duduk gitu kan. Gue bangun, gue nyuruh dia duduk. Gue bantu dia buat duduk. Dia nggak mau gitu. Ternyata. Jadi terus udah akhirnya dia maulah duduk gitu kan. Karena oh ini kayaknya turis nih gitu. Pas gue mau turun, gue dikasih buah kesemeknya. Kalau nggak salah hampir satu plastiknya itu dikasih ke gue gitu. Terus gue bingung dong gitu kan, gila nih kenapa dikasih ke gue, kan gue cuma mau itu doang. Udah pulanglah gue karena gue waktu di Jepang itu nginep di rumah saudara gue yang kebetulan kerja di sana gitu ya. Gue cerita lah sama dia. Terus dia ternyata, ini fakta yang menarik. Orang Jepang walaupun umurnya sudah tua, mereka menolak untuk dikasihanin. Jadi mereka ngerasa kayak, gue harusnya nggak dikasihanin gitu. Ya udah nih gue kasih ke lo aja gitu. Jadi gue nggak punya hutang budi gitu mungkin kayak yang dijelasin sama sepupu gue tuh kayak gitu. Jadi harusnya lo nggak kayak gitu kata dia. Biarin aja dia berdiri karena itu menurut mereka ya udah gitu. Emang gue harusnya kuat untuk ini. Kalau mereka nggak mau dikasihanin gitu. Tuh buat gue itu gue jadi antara tertohok sama lo dasar lo orang Indonesia sok baik gitu kan dengan pendidikan P4-nya gitu kan. Buat yang nggak tahu P4 itu pendidikan, pengamalan dan penghayatan Pancasila. Kalau salah tolong dibenerin ya di komen. Pokoknya itu kata-katanya itulah. Jadi gue dari situ gue mulai belajar bahwa ya udah kalau di Jepang ya lu kayak orang biasa aja lah, nggak usah soan ngasih duduk atau apa, karena memang sebenarnya mereka ada khusus tuh silver seat istilahnya. Ya emang lu nggak boleh duduk di situ kalau misalnya lu nggak silver seat tuh buat orang tua biasanya yang emang sudah berumur gitu. Tapi waktu itu ada silver seat di gerbong lu nggak? Mungkin ada kali ya, gue nggak terlalu merhatiin. Tapi waktu itu gue di daerahnya emang daerah bukan di Tokyo deh gue waktu itu. Kalau nggak salah lagi di Osaka gue waktu itu. Nah, karena Osaka itu keretanya yang kebetulan gue naikin bukan kayak kereta MRT dan KAI kita yang hadap-hadapan gitu ya, nempel ke jendela, tapi dia model keretanya tuh mirip kayak model kereta luar kota gitu loh. Yang lo hadap-hadapan tapi satu ngadep ke depan, satu ngadep ke belakang gitu. Jadi model keretanya kayak gitu. Makanya gue ngasih duduk si nenek-nenek itu karena gue pikir ya kasihan juga gitu kan nenek-nenek gitu. Udah sedangkan emang kita mungkin di Indonesia angkatan kita gitu ya terbiasa kalau ngelihat yang lebih tua gitu kayak ya udah silakan duduk, atau ibu-ibu gitu kan. Kalau kita sebagai laki-laki biasanya kita ngasih duduk gitu, bukan yang pura-pura nggak denger atau pura-pura nggak ngeliat gitu kan. Emang kita dari dulu kan kayaknya ditekankannya kayak gitu. Walaupun gue mulai melihat sekarang nggak seperti itu gitu. Emang iya? Ya kalau gue naik kereta api, MRT atau naik KRL gitu ya, kadang-kadang gue suka ngeliat banyak yang muda-muda tuh sok pura-pura tidur gitu loh ya. Oke, gue ngerti. Mungkin emang pekerjaan melelahkan dan perjalanan jauh, apalagi yang naik KRL gitu ya. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu bawa anak atau ibu-ibu yang udah cukup tua gitu, tawarin aja kalau misalnya dia mau duduk ya duduk, kalau dia bilang enggak ya udah berarti emang rezeki lu gitu kan. Sayangnya itu gue nggak ngelihat hal kayak gitu kayak zaman dulu lah gitu. Even di bus di Transjakarta juga gitu. Gue juga memperhatikan hal seperti itu. Terus kenapa kita ngecek jam? Nggak tahu. Mau ngecek berapa menit? Takut kebablasan ya. Kayak waktu yang terakhir. Nggak apa-apa, jadi dua episode lagi. Jadi 2 episode gitu kan. Itu kadang kita bablas ngomong saking serunya gitu.
nggak jelas ngomongin apa sampai loh kok udah 1 jam, ya udah kita bikin jadi 2 episode. Udah tayang ya episode-nya? Udah, Dua dan sudah tiga ya? 2 dan 3 sudah. Silahkan dicek, nanti bisa dicek. Siapa tahu belum dengar episode 1, 2, 3 silakan gitu. Itu enteng kok. Nanti juga di apa sih? Di ending itu kita juga kasih apa sih itu kalau link. Oh, silakan tekan atas bawah pojok kanan kiri gitu. Seperti itu kita. Kalau yang itu kita paham. Sebenarnya Yos yang lebih paham sih. Gue nggak terlalu paham karena Yos yang upload. Harusnya kita nggak nyebut nama ya. Nggak apa-apa sih ya. Biarin aja ya. Biarin aja. Tapi sebenarnya gue kepengen punya nama samaran Tony gitu. Kenapa Tony? Nggak tahu. Jadi ini cerita untuk yang mungkin gen apa ya, sebelum gen milenial, zaman tahun 2000-an kan ini ya banyak warnet gitu. Gue sering ke warnet gitu kan, jadi kalau ke warnet kan suka di ini apa, tanyain di billingnya namanya siapa ya gitu ya. Kalau sekarang kan meja gitu kan, pesanannya atas nama siapa gitu atas ya. nama siapa gitu kan, terus ya udah gue asal aja kasih nama Tony. Terus suatu ketika gue udah selesai mau bayar gitu kan, terus Mas Tony ya, gue cuman bengong aja. Terus baru nggak kalau iya dah nama gue kan Tony ya di sini nih. Oh iya bener nama saya Tony. Gue gak pernah kebayang gitu. Gue kalau pernah pakai nama alias gitu ya, pasti masih pakai nama yang berhubungan sama nama gue. Ya nggak tahu sih gue kenapa jadi Tony ya. Kayak gue di beberapa akun gitu ya, kalau ditanyain nama, pakai nama gue, pakai nama belakang gue, tapi cuma sebagian doang. Gitu. Nggak pakai nama depan gue gitu kan. Itu alias gue gitu masih. Jadi kalau misalnya dipanggil, gue nggak bengong gitu. Yang bengong ini sih akun apa namanya, akun Gojek buat nganter barang toko. Itu gue pakai namanya Cat Koceng. Nah itu kalau si sopir Gojek ya tiba-tiba datang, kalau kadang-kadang gue suka pakai buat kalau gue mau Gojek orang lah gitu ya, online-nya pakai orang, tapi karena di situ gue ada GoPay-nya gitu. Udah pakai akun ini, orangnya tuh datang lihat gue terus dia bingung mau nyebut namanya. Koceng gitu. Tapi ada loh Ki, itu baru berapa? Kemarin apa ya? Iya kayaknya kemarin kalau nggak salah di mana ya, bukan Family Mart sih. Oh di Hokben. Di Hokben kalau nggak salah. Bukan di Pizza PHD. Jadi ada orang pakai nama Dora the Explorer. Iya. Terus dia beneran nanya, ini beneran apa namanya Dora the Explorer? Masih mending gua dong Ki, Tony gitu kan. Ini Dora the Explorer lagi. Tapi kayaknya gue melihat mungkin apakah emang itu praktek yang lazim buat generasi di bawah kita gitu ya. Setelah milenial gitu. Soalnya kayak beberapa orang di daerah sini itu namanya aneh-aneh. Jadi karena Gojeknya kadang-kadang titiknya itu kan deket-deketan gitu ya. Kadang-kadang titiknya jatuhnya ke tempat gua gitu pas gua lagi nunggu. Dan orang tuh biasanya nanya, Mas, kenal Mas ini nggak, alamatnya ini? Gua tahu rumah itu, tapi gua nggak tahu ada orang yang namanya itu di rumah tersebut gitu kan. Ternyata dia pakai alias gitu. Nah, nanyanya ke gue ya, gue nggak tahu gitu kan. Itu juga bikin bikin gue bingung juga tuh kadang-kadang yang kayak gitu. Mungkin ini ya kali privasi
Mungkin. Ya karena Lebih sadar privasi mungkin sekarang. iya. Kalau gua mah dulu emang asal aja. Kalau gua ngodein itu jadi gua tahu gitu. Misalnya gua pakai nama ini, dia nyebut nama ini berarti dia dapat data gua dari mana. Nah, itu kode gua tuh gitu. Oh, ini data gua dari itu. Karena nggak menutup apa namanya? Kita nggak bisa menutup mata bahwa pada faktanya gitu ya. Pada zaman gua dulu, gua sering banget apply kartu kredit. Dan data gua udah kemana-mana jadinya. Saking udah kemana-mananya, gue bisa tahu nih tiba-tiba ada yang nyebut nama gue pakai nama misalnya X gitu. Oh, ini gue dapet dari waktu pas gue ngisi data kartu kredit ini. Padahal dia Loh, emang kartu kredit bisa pakai nama Ali bukannya KTP? enggak, nama panggilan. Oh, iya. Gue waktu itu nyebut nama panggilannya pakai yang berbeda gitu, bukan nama panggilan biasa gue. Terus gue bisa taunya karena dia nyebutnya pakai dengan Pak ini gitu. Iya gitu. Iya, kami dari mana gitu. Ternyata loh, gue nggak pernah urusan sama entah bank ini atau kredit, penawaran kredit yang ini, itu gue nggak pernah gitu sama sekali. Tapi kenapa gue bisa dapat? Berarti gue tahu data gue bocor dari yang sebelah sana. Dia emang ya nggak bisa, jangan Iya sih. pernah sebenarnya emang, bahkan sekarang pun gitu ya, kalau misalnya gua ngelamar ataupun mau pemasangan internet atau apa, KTP gua biasanya gua kasih watermark sekarang. Gua tulisin tuh hanya untuk apa, gitu. Jadi lebih, kalau misalnya tiba-tiba ada yang masukin KTP gua dipakai buat apa namanya, Kredit pinjol lah atau apa, ya gue tahu sumbernya dari mana, tulisannya seperti apa kan gue tahu gitu. Iya. Bagus juga sih itu pakai watermark ya. Mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman gitu. Dan menurut gue juga kayaknya bank dan itu juga tidak akan terlalu apa namanya keberatan, karena emang kan sekarang data itu mahal gitu kan, privasi Iya, itu mahal. benar. Gitu. Jangan sampai, soalnya ada beberapa temen gue yang cerita emang mereka punya KTP kok bisa dipakai di foto di ini apa, Tahu-tahu buat kredit motor, mobil lah gitu-gitu ya ada sih. Gimana ceritanya gitu kan. Iya, bener. Iya bener sih. Gue kekhawatiran gue karena gue mulai ngeliat cerita-cerita kayak gitu, makanya akhirnya gue ngasih watermark gitu. Jadi tips untuk kalian yang mau beli kopi di Kopi Kenangan, kalau ditanyain nama, Mancing Mania. Kalian jawab mantap. Itu juga banyak ya emang yang kalau pesen kopi ngawur-ngawur tuh sering ya. Ada yang atas nama bapak, anak, dan Bisa. Ini I love you. Tetap. mudah-mudahan Neng yang di sana denger batuknya teman saya yang satu ini. Neng Sani, I love you. Ya gak apa-apa lah. Ya kalau denger doang ya udah. Udah lewat, mau diterusin aja apa gimana? Terserah gimana. Udah aja nih. Udah aja dulu deh. Oh ya, Kalau baik. Nanti Kalau gitu kita ini ngomongin apa sih tadi ya? Sebenarnya kita mau ngomongin tahun baru kan. Oh, tahun baru ya. Jadi faktanya jadi panjang gitu. Semoga tahun baru lebih banyak kebaikan Buat kita semua ya. buat kita semua lah. Amin. Amin. Semoga tahun baru lembaran yang lebih baru dan lebih baik. Benar. Jadi semoga sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Betul. Biar subscriber kita nggak sendirian, cuma satu orang, kasihan. Kasian loh. Itu juga organik ya. Organik itu. Organik loh itu. Itu Jadi kasihan. untungnya organik. Tahu-tahu kok subscribe, terima kasih loh. Kita udah suuzon dulu, jangan-jangan dia ketipu gitu kan. Jadi maaf ya kalau mungkin subscribe-nya karena ketipu, ya maaf. Sudah.
Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Ciao.